Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Lembaga Keuangan dan Perbankan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan perbankan syariah. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan perbankan konvensional, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan perbankan syariah, terutama terkait dengan peraturan atau undang-undang dari perbankan syariah. Nah, adapun cakupan diskusi kita pada kali ini yaitu terkait dengan undang-undang perbankan syariah, peraturan perbankan syariah, dan kewenangan daripada OJK. Nah, ini adalah beberapa referensi yang digunakan dalam hal untuk pengaturan perbankan syariah di Indonesia. Dasarnya berasal dari sumber internasional yaitu IFSB, Islamic Financial Service Board, kemudian AOIV, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Basel Principles. Kemudian referensi nasionalnya adalah sinergi dengan arsitektur perbankan Indonesia, kemudian prinsip dan pokok pengaturan perihal yang sama pada bank konvensional, kemudian fatwa DSN MUI, PSAK Syariah, dan concern saat ini dan arah kebijakan pengembangan perbankan syariah nasional. Nah, jadi hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita yaitu semuanya bersumber pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar konstitusi negara Republik Indonesia, di mana di Undang-Undang 45 ini khususnya terkait dengan perbankan ada Undang-Undang BI sebagai turunannya, kemudian Undang-Undang Perbankan Syariah, kemudian Undang-Undang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian turunannya lagi antara Undang-Undang BI dan Perbankan Syariah ada Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Dewan Gubernur. Kemudian turunan dari Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah Peraturan OJK dan Peraturan Dewan Komisi OJK ya. Nah, Undang-Undang Perbankan Syariah ini sejarah perkembangannya berawal dari Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan, di mana usaha bank umum meliputi menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau syariah. Jadi pada awalnya belum undang-undang secara khusus ya yang mengatur tentang perbankan syariah, yaitu awalnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 92, kemudian tahun 98 Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 tentang perbankan dan perubahannya, dari perubahannya itu. Kemudian di sini bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam pasal 1 dan angka 3. Ya. Kemudian pada tahun 2008 barulah muncul undang-undang yang secara khusus di sana mengatur terkait tentang perbankan syariah, baik bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah maupun unit usaha syariah. Nah, ini adalah struktur undang-undangnya ya, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 13 ketentuan umum dan seterusnya ya. Isi dari undang-undang ini terdiri dari 13 bab dan 70 pasal ya. Nah, undang-undang ini mengatur ya terkait dengan ketentuan umum, di mana secara definisi perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Nah, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS ya. Kalau BPR dalam bank konvensional itu adalah bank perkreditan rakyat ya. Tapi kalau istilah BPRS ya kan, P-nya itu bukan perkreditan akan tetapi pembiayaan ya kan? Karena nanti beda ya, konteksnya berbeda. Nah, Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian unit usaha syariah yang selanjutnya disebut sebagai UUS disingkat ya, adalah jenis unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang di suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. Nah, ini cakupan perbankan syariah ya. Tadi ada bank syariah itu bank itu dibagi menjadi dua ya, ada bank syariah, kemudian ada bank konvensional. Kemudian bank syariah terdiri dari bank umum syariah, BUS atau bank dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Kemudian bank konvensional terdiri juga dari dua ya. Ada bank umum konvensional, ada BPR atau bank perkreditan rakyat. Di mana bank umum konvensional dia bisa mempunyai unit usaha syariah ya. Unit usaha syariah. Jadi bisa membuka unit usaha syariah. Sedangkan bank syariah tidak bisa dia membuka unit usaha konvensional ya. Kalau bank konvensional dia bisa membuka unit usaha syariah, tapi bank syariah tidak bisa membuka unit usaha konvensional. Itu perbedaannya. Nah, ketentuan umum ini pembiayaan ya, secara definisi adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yaitu berupa bagi hasil ya, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam ya. Kemudian transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijaroh untuk bertransaksi jual beli ya. Ini pengertian dari pembiayaan ya. Jadi memang dalam perbankan syariah istilahnya bukan perkreditan ya, karena dalam bank konvensional itu dia tidak mengenal ya beberapa akad yang ada di dalamnya ya, sehingga semua transaksi terkait dengan penyaluran itu akadnya adalah akad kredit. Sedangkan dalam bank syariah ada beberapa akad ya, diantaranya ada akad yang terkait dengan jual beli seperti murabahah, salam dan istisna. Kemudian akad syirkah ya, ada mudorobah, musyarakah yang konsepnya adalah bagi hasil, dan terkait dengan sewa menyewa. Jadi ada beberapa macam pembiayaan, jenis pembiayaan ya. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kemudian akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, pemisahan adalah pemisahan usaha dari suatu bank menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian asas perbankan syariah dalam melakukan kegiatannya tentu berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi.
Jadi kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, goror, ya tidak ada riba, kemudian ada maisir, judi, ya unsur judinya tidak ada, kemudian goror, ya, ketidakjelasan atau transaksi yang haram, zalim dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya dari perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dan dalam mencapai tujuan tersebut, ya, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh, kafah dan konsisten. Fungsi sosialnya, jadi selain bank syariah dapat mengumpulkan atau dan menyalurkan dalam bisnisnya, ya, istilahnya dalam kegiatan bisnisnya, simpan pinjam, itu seperti itu. Bank syariah juga bisa sebagai fungsi sosial, yaitu menjalankan fungsi sosial seperti halnya lembaga baitul mal, ya, menerima zakat, infak, sodakoh, hibah dan wakaf dan lainnya, ya kan, dan kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat ataupun kepada masyarakat secara langsung, ya. Bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial dari wakaf uang, ya kan, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak dari pemberi wakafnya. Jadi itu adalah fungsi sosial yang dimiliki oleh perbankan syariah. Nah, terkait dengan perizinannya, tentunya dalam hal perizinan baik bank syariah, ya kan, bank syariah maupun unit usaha syariah tentunya terlebih dahulu harus memiliki izin, ya, harus memiliki izin yang jelas, dan bank syariah harus mencantumkan namanya yang jelas. Di sana ada unsur syariahnya, ya. Misalkan BRI syariah, nah misalkan dulu, ya, ada BRI, ya. Jadi harus mencantumkan syariah secara jelas pada nama banknya, dan tentunya atas izin BI, ya. Nah, terkait perizinan ini juga misalkan perbankan mau mendirikan cabang dan lain sebagainya juga harus atas izin Bank Indonesia, ya. Nah, ini bank syariah itu tidak bisa dikonversi menjadi bank umum konvensional, ya. Jadi bank yang sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah tidak bisa dikonversi menurut peraturan ini ke dalam bank konvensional, sedangkan bank konvensional itu bisa melakukan konversi, ya, bisa melakukan konversi ke syariah. Nah, ini, ya, izin kantor cabang, kantor di bawah kantor cabang itu harus ada izin dari Bank Indonesia, ya, terkait dengan perizinan. Kemudian bentuk badan hukum dan anggaran dasar bank syariah adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas, anggaran dasar bank syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan itu harus memuat ketentuan pengangkatan direksi komisaris dan harus dengan persetujuan BI. RUEPS harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penggunaan laba dan lain-lainnya mengacu pada peraturan BI tentunya. Nah, ini pendirian dan kepemilikan, ya, bank syariah, bank umum syariah, dan itu harus hanya dapat didirikan oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia, ya. Nah, huruf A dengan WNA dan Badan Hukum Asing secara kemitraan, ya, atau pemerintah daerah.
Ini adalah terkait dengan pendirian dan kepemilikan. Begitu juga eh, dengan BPRS ya, hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia yang seluruhnya miliknya WNI atau warga negara Indonesia, atau juga bisa didirikan oleh Pemda atau gabungan dari dua pihak ya kan, warga negara, Badan Hukum Indonesia dan Pemda. Itu pendiriannya ya. Unit usaha dapat menjadi bank umum syariah tersendiri setelah mendapatkan izin BI. Nah, dalam hal bank umum konvensional memiliki unit usaha syariah yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka bank umum konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan unit usaha tersebut untuk menjadi badan usaha syariah, bank usaha syariah maksudnya ya, bank usaha syariah. Nah, ini kegiatan usaha di perbankan syariah ya terkait dengan pengumpulan dana dari masyarakat. Ada tabungan giro ya yang sifatnya adalah wadiah titipan. Kemudian ada tabungan biasa ya. Tabungan biasa ini bisa akadnya adalah wadiah ataupun mudorobah ya. Wadiah ini berupa titipan, sedangkan mudorobah ini sifatnya adalah kerjasama ya, syirkah, di mana ada pemilik modal ya kan selaku nasabah yang sebagai pemilik modal, kemudian perbankan sebagai pengelolanya. Ya, di mana nanti kalau misalkan ada keuntungan, maka konsepnya adalah bagi hasil ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Konsepnya adalah bagi hasil, bukan bunga. Dan kalau misalkan ada resiko, ada kerugian, juga harus ditanggung bersama ya kan, antara pemilik modal maupun pengelola. Itu adalah konsep mudorobah. Kemudian ada juga tabungan deposito. Nah, tabungan deposito ini akadnya tentunya mudorobah ya, mudorobah. Kemudian pembiayaan berdasarkan akad, ada akad mudorobah, ada musyarakah. Kemudian terkait dengan jual beli ada murabahah, salam, istisna. Kemudian pinjam meminjam ada qard. Kemudian jasa ya kan ada ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Itu adalah secara umum jenis tadi ya, pengumpulan ya, dan penyaluran dana dari masyarakat ke masyarakat ya. Larangan bagi bus dan unit usaha syariah, bank umum syariah dan unit usaha syariah. Larangannya tentunya dilarang secara umum adalah bertentangan dengan prinsip syariah, tidak boleh ya. Kemudian jual beli saham secara langsung di pasar modal tidak boleh. Kemudian melakukan penyertaan modal kecuali pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Nah, sedangkan untuk unit usaha syariah itu tidak boleh, dan untuk kepentingan restrukturisasi. Kemudian tidak boleh juga melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Ini beberapa larangannya, nanti dibaca saja ya. Ini Komite Perbankan Syariah yang dalam rangka penyusunan peraturan Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah. Komite Perbankan Syariah ini beranggotakan dari unsur dari BI, kemudian Departemen Agama dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 orang. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan keanggotaan ini sebagaimana dimaksud ayat 4 diatur pada peraturan Bank Indonesia. Nah, dalam jajaran direksi Bank Syariah itu wajib terdapat satu orang direktur yang bertugas memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, kemudian calon dewan komisaris atau calon direksi ini wajib lulus uji kemampuan
dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Uji kemampuan dan kepatutan juga dilakukan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi. Nah, ini terkait Dewan Pengawas Syariah ya. Jadi pada Bank Syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Ini wajib dibentuk oleh Bank Syariah ya. Dan bank umum konvensional yang dia memiliki unit usaha syariah. Ya. Bahkan mikro syariah pun harus ada DPS-nya ya, Dewan Pengawas Syariah. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini diangkat oleh RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, atas rekomendasi dari MUI. Ya, jadi ada rekomendasi dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, DPS ini bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Itu terkait Dewan Pengawas Syariah. Jadi mereka memberikan rekomendasi ya kan terkait dengan pelaksanaan operasional perbankan dan juga mengawasi ya kan, memastikan bahwa perbankan syariah itu menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan. Nah, kemudian pembinaan dan pengawasan bank syariah dan unit usaha syariah ini tuh dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank syariah dan unit usaha syariah wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank syariah dan unit usaha syariah. Ini masih terkait pembinaan ya. Ya, jadi memang undang-undang ini mengatur secara komprehensif ya terkait dengan perbankan syariah. Ya, undang-undang yang terbit pada tahun 2008 ini mulai dari perizinan, ya kan, pendirian, kemudian pengawasan dan lain sebagainya. Itu diatur secara lengkap ya, dalam undang-undang ini. Jadi memang berbeda dengan bank umum konvensional secara produk ya. Kalau bank umum konvensional itu terutama dalam penyaluran ya, dalam hal penyaluran di bank syariah ini memiliki beberapa jenis produk ya, jenis produk penyaluran. Ada akadnya yang bersifat jual beli yaitu murabahah, salam, istisna ya kan. Kemudian ada yang jasa ya kan, ijarah. Kemudian ada pinjam meminjam, qard ya kan. Kemudian ada juga dalam syirkah ya, ada mudorobah, ada musyarakah ya. Dan bank syariah di sini prinsipnya adalah prinsip bagi hasil ya kan. Kemudian kalau jual beli ya berdasarkan margin ya, berdasarkan margin keuntungan ya. Kemudian sewa menyewa ya. Jadi tidak berdasarkan bunga ya, tidak berdasarkan bunga atau riba. Tidak boleh melakukan transaksi riba tadi ya, tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung unsur perjudian, tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung goror ya kan, ketidakjelasan. Nah, itu adalah sesuatu hal yang dilarang ya. Nah, ini regulasi dan standar perbankan syariah. Secara kelembagaan ya, kelembagaan ada kelembagaan BUBUS, Badan Usaha Syariah, kemudian kelembagaan unit usaha syariah yaitu
yang berada di bank konvensional ya, kemudian kelembagaan BPRS, kemudian fit and proper test, kemudian kehati-hatian, ada kualitas aktiva ya kan, KPP, KPMM, TKS, standar akad, produk dan jasa. Ini kita lewat saja ya. Kita langsung ke peranan OJK ya. Ini secara umum nah ini standar akuntansi ya, standar akuntansi dan pelaporan ya. Jadi bank syariah ya, itu memiliki standar akuntansi tersendiri ya yang diterbitkan oleh IAI ya. Itu sekarang ini sudah mengalami perkembangan ya, PSAK-nya sudah ada beberapa perubahan ya, terutama PSAK 59 ini sudah ada perubahannya. Kemudian sekarang itu jumlah PSAK-nya kalau nggak salah sudah sampai 110 ya 2019 itu. Ini beberapa PSAK yang PSAK 101 di sini mengatur terkait dengan penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian PSAK 102 akuntansi murabahah, kemudian PSAK 103 salam, istisna, mudharabah dan seterusnya ya. Kemudian ada juga PSAK 109 yang sekarang sedang dilakukan perubahan juga, yaitu terkait dengan lembaga zakat ya. Laporan keuangan lembaga zakat. Jadi PSAK ini disusun oleh IAI ya, Ikatan Akuntansi Indonesia ya. Namanya SAK Syariah. Ini kewenangan OJK. Nah, ini sejak tanggal 31/2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan itu beralih dari Bank Indonesia kepada OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi OJK ini fungsinya adalah atau wewenangnya adalah terkait dengan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan yang di sektor perbankan. Jadi pada pasal 67 ayat 1 Undang-Undang OJK, keputusan mengenai pemberian izin usaha, izin perseorangan, efektifnya, pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan dan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebelumnya beralih fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55. Jadi ini tentang kewenangan OJK ya tadi. Jadi itu ya materi kita pada kali ini ya. Jadi fungsi utama dari OJK adalah yaitu terkait dengan pengawasan ya, utamanya ya, pengawasan terkait lembaga keuangan dan perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah di Indonesia. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan peraturan terkait dengan perbankan syariah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.